wabarakatuh. Selamat malam seluruh Bani Adam dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya Ferry, selamat datang di channel Pos Kamlingku. Politik, sosial, keamanan, lingkungan, dan hukum. Pada video perdana saya ini, saya akan membahas mengenai kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menewaskan almarhumah ibu Tuti Suhartini dan anaknya almarhumah Amelia Mustika Ratu. Kasus ini tersendiri terjadi di Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada tanggal 18 Agustus 2021. Saya sendiri sudah mengikuti kasus ini sejak awal kejadian sampai dengan sekarang. Apakah teman-teman sama dengan saya? Penasaran, gemes, gregetan? Karena sampai sekarang kasus ini juga belum bisa diungkap. Saya selalu mengikuti perkembangan kasus ini melalui channel-channel para YouTuber dari Subang dan sekitarnya, seperti channelnya Kang Heru Susanto, Kang Freddy Sudaryanto, channelnya Bang Jack Batubara, Kang Yahya Mohamed, Kang Sodobono, dan lain sebagainya. Kalau dihitung dari kejadian yang menewaskan kedua korban tadi sampai sekarang, itu berarti sudah 2 tahun lebih 1 bulan. Dan polisi masih belum bisa menemukan siapa pelaku pembunuhan ini. Dan kita sama-sama bisa melihat kalau polisi sepertinya kesulitan dalam mengungkap kasus ini. Kenapa polisi kesulitan? Kenapa kasus ini belum terungkap? Saya yakin teman-teman juga punya analisa sendiri. Tapi kalau menurut saya pribadi, sepertinya polisi belum memiliki 2 alat bukti yang sah yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setidaknya polisi harus memiliki 2 alat bukti yang sah untuk bisa menentukan siapa tersangkanya. Apa saja alat bukti yang dibutuhkan? Sebagaimana tercantum dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat bukti yang sah itu terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, kenapa belum terungkap ya? Menurut saya polisi belum memiliki 2 alat bukti. Mungkin polisi baru memiliki 1 alat bukti yang sah. Dan sekarang polisi masih terus mendalami, melakukan penyelidikan untuk bisa mendapatkan alat bukti yang kedua. Atau kemungkinan yang kedua, kenapa polisi belum bisa mengungkap kasus ini? Kenapa polisi belum bisa menentukan siapa tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang ini? Itu karena polisi sebenarnya sudah memiliki 2 alat bukti yang sah yang cukup untuk menentukan seseorang sebagai tersangka. Tapi karena salah satu dari 2 alat bukti yang sudah polisi miliki, itu polisi masih belum yakin dengan salah satu alat bukti yang mereka miliki tadi. Sehingga salah satu alat bukti yang mereka miliki, yang belum mereka yakini tadi, itu masih mereka matangkan, masih mereka perkuat lagi. Sehingga apabila sudah matang, sudah kuat,
Dengan 2 alat bukti yang dimiliki, baru polisi akan menentukan siapa tersangka kasus pembunuhan ini. Lalu menurut teman-teman bagaimana? Apakah pembunuhan ini adalah pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana? Kalau menurut saya, kasus pembunuhan ini adalah pembunuhan berencana. Karena apa? Karena sampai sekarang polisi belum menemukan barang bukti atau sidik jari yang mengarah pada pelaku. Jadi saya pernah dengar tuh berita pada saat hari kejadian, polisi sudah mengecek di dalam rumah TKP untuk mencari sidik jari atau barang bukti lainnya, termasuk juga sudah mengecek mobil Alphard, tapi hasilnya polisi tidak menemukan sidik jari yang mencurigakan, baik itu di dalam rumah korban maupun di dalam mobil Alphard, di mana mobil Alphard ini adalah tempat diketemukannya kedua korban. Lalu saya yakin teman-teman juga setuju bahwa ini pembunuhan berencana karena para pelakunya ini sangat rapi. Demi untuk menghilangkan jejak, menghilangkan sidik jari, mereka sampai memandikan kedua korban sebelum kedua korban diseret dan dimasukkan ke dalam mobil Alphard. Kalau ini pembunuhan biasa, saya yakin polisi pasti akan dengan cepat menemukan dan menangkap pelaku pembunuhannya. Tapi karena ini pembunuhan berencana yang terlihat sangat rapih dimainkan oleh para pelaku, sehingga polisi mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam mengumpulkan barang bukti atau sidik jari yang mengarah pada para pelaku. Lalu kenapa saya bilangnya para pelaku? Karena dalam pembunuhan berencana itu biasanya pelaku lebih dari satu orang. Ibarat film ya, itu ada yang berperan sebagai penulis skenario, dia yang menyusun naskah, dia yang menyusun perencanaan yang akan dilakukan sebelum pembunuhan. Lalu ada juga sutradara. Sutradara ini adalah orang yang menentukan siapa berperan sebagai apa. Sutradara ini yang menentukan pemeran utamanya siapa, pemeran pembantunya siapa. Lalu ada pemeran utama. Pemeran utama ini adalah orang yang melakukan, orang yang eksekusi, atau bisa juga kita sebutnya pemeran utama ini sebagai eksekutor. Nah, ada juga pemeran pembantu, orang yang turut serta membantu terjadinya tindak pidana pembunuhan ini, baik itu sebelum, saat, maupun setelah kejadian. Kalau memang benar yang ada di pikiran saya dan teman-teman bahwa ini adalah pembunuhan berencana, maka siap-siaplah bagi para pelaku, karena mereka akan dikenai pasal 340 KUHP yang mana ancamannya adalah hukuman mati. Nah, dalam video saya ini saya akan membahas kejanggalan-kejanggalan atau sesuatu hal yang aneh yang membuat siapapun pasti akan curiga
kepada para saksi yang telah dipanggil dan diperiksa oleh pihak kepolisian, khususnya para saksi yang telah dipanggil berkali-kali. Bahkan ada saksi yang sampai dipanggil belasan kali. Siapa sajakah saksi-saksi yang sering dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di kepolisian? Itu antara lain ada Yosep Hidayah. Yosep ini adalah suami almarhumah Ibu Tuti sekaligus ayah kandung almarhumah Amelia Mustikarat. Lalu ada Ibu Mimin. Ibu Mimin ini adalah istri kedua dari Pak Yosep. Lalu ada Yoris. Yoris ini anaknya Pak Yosep, anaknya almarhumah Ibu Tuti sekaligus kakak kandung almarhumah Amel. Juga ada Yanti. Yanti ini adalah istrinya Yoris. Dan yang terakhir itu ada Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu ini keponakan almarhumah Ibu Tuti. Dia adalah anak angkat dari kakak kandungnya almarhumah Ibu Tuti. Nah, sekaligus Danu juga bekerja di yayasan milik keluarga Ibu Tuti dan Pak Yosep yang bernama Yayasan Bina Prestasi Nasional. Saksi yang pertama yang saya akan bahas di sini adalah Yosep Hidayah. Saya akan membahas kejanggalan-kejanggalan atau sesuatu hal yang membuat banyak orang curiga kepada Pak Yosep. Apa saja kejanggalan-kejanggalan atau sesuatu yang aneh tersebut? Yang pertama adalah tempat kejadian perkara. Tempat di mana kedua almarhumah ditemukan sudah tidak bernyawa. Nah, tempat kejadian perkara ini lokasinya adalah rumahnya Pak Yosep sendiri. Dia tinggal di sana bersama almarhumah Ibu Tuti dan anaknya almarhumah Amelia Mustikaratu. Yang mana pada saat kejadian, menurut pengakuan Pak Yosep sedang tidak berada di rumah. Dia sedang berada di rumah istri keduanya, yaitu Ibu Mimin. Bagi saya inilah kejanggalan yang pertama. Lalu kejanggalan yang kedua, Pak Yosep adalah orang yang terakhir yang bertemu dengan kedua korban. Menurut pengakuan Pak Yosep, pada tanggal 17 malam, sekitar pukul 20.00, dia masih ada di rumah almarhumah Ibu Tuti. Kemudian dia pamit untuk pergi menuju rumah istri keduanya, yaitu Ibu Mimin. Namun dalam versi lain, yaitu menurut kuasa hukum dari Pak Yosep, yakni Pak Rohman Hidayat, dia mengatakan bahwa Pak Yosep meninggalkan rumah TKP itu pada pukul 21.00 menuju rumah istri keduanya, yaitu Ibu Mimin. Lalu kejanggalan yang ketiga, Pak Yosep adalah orang yang pertama yang menginjakkan kakinya di rumah tempat kejadian perkara. Lalu yang keempat, menurut pengakuan Pak Yosep, setelah dia tiba di rumah TKP, dia sempat masuk ke dalam rumah yang menurutnya saat itu rumah dalam kondisi berantakan. Dan dia sempat mengecek keberadaan almarhumah Ibu Tuti dan Amel
yang ternyata tidak ada di dalam rumah. Setelah itu dia keluar rumah, lalu dia melihat Pak Ujang, seorang warga di sana yang sedang memotong rumput di pinggir jalan di dekat rumah TKP. Lalu dia memanggil Pak Ujang untuk ikut bersamanya ke rumah TKP. Pada saat Pak Ujang dan Pak Yosep tiba di TKP, Pak Yosep menyuruh Pak Ujang untuk masuk ke dalam rumah TKP melalui pintu belakang. Ini menurut kesaksian Pak Ujang ya. Akan tetapi Pak Ujang pintar, dia tidak mau sembarangan masuk ke dalam rumah TKP. Pak Ujang berinisiatif untuk memanggil Pak RT. Dan kemudian Pak Yosep sendiri akhirnya pergi sendiri ke kantor polisi yang tidak jauh dari rumah TKP. Nah, di sini menurut saya janggal ya. Karena apa? Karena sebelum memanggil Pak Ujang, menurut pengakuan Pak Yosep sendiri, dia sempat masuk ke dalam rumah TKP dan melihat kondisi di dalam rumah sudah berantakan. Dia sempat juga mencari-cari Amel dan ibunya di dalam rumah, tapi tidak ada. Nah, pertanyaannya untuk apa dia menyuruh Pak Ujang masuk ke dalam rumah? Toh dia sudah mengecek kondisi di dalam rumah dan melihat sendiri kondisi di dalam rumah seperti apa. Ini bagi saya sesuatu yang aneh, sesuatu yang janggal. Kecuali kalau dia memanggil Pak Ujang lalu minta tolong Pak Ujang untuk pergi ke kantor polisi melaporkan ada kejadian yang aneh di dalam rumah Pak Yosep. Mungkin itu masih wajar. Tapi ini enggak. Dia malah menyuruh Pak Ujang masuk ke rumah ke TKP, sementara dia sendiri yang pergi ke kantor polisi. Lalu kemudian kejanggalan yang kelima. Kejanggalan yang kelima ini adalah ditemukannya bercak darah di jaket Pak Yosep. Menurut pengakuan Pak Yosep, di awal-awal kejadian, di sebuah wawancara, dia mengatakan bahwa darah tersebut adalah darah haid. Lalu pada saat diwawancarai di kesempatan yang berbeda oleh media yang berbeda, dia mengatakan bercak darah yang ada dalam jaketnya mungkin karena kecipratan air bak. Jadi dia sempat masuk ke dalam rumah dan katanya dia sempat ngobok-ngobok air di dalam bak kamar mandi yang menurutnya sudah bercampur dengan darah. Nah, ini juga menurut saya sesuatu hal yang janggal. Tapi saya yakin bercak darah yang ada pada jaket Yosep sudah didalami oleh pihak kepolisian. Lalu yang keenam, ada seorang saksi yang melihat di pagi hari saat sebelum ditemukannya kedua korban di dalam mobil Alphard, sekitar pukul 6.30 sampai pukul 7 lah kurang lebih. Menurut saksi ini dia melihat Pak Yosep ada di bawah pohon jambe. Terlihat seperti orang yang bingung. Nah, apakah kesaksian ini benar atau tidak? Biarlah itu menjadi ranahnya pihak kepolisian untuk mendalami kesaksian tersebut dan membuktikan apakah kesaksian tersebut benar atau tidak. Lalu yang ketujuh, ada juga saksi yang mengatakan bahwa Pak Yosep di pagi hari itu mungkin sekitar pukul 7 kurang atau lebih itu sedang telepon di pinggir jalan di dekat rumah TKP di depan sekolah sambil marah-marah.
Nah, ini juga menurut saya hal yang aneh. Siapa orang yang ditelepon Pak Yosep di pagi itu? Dan kenapa dia marah-marah? Apakah mungkin dia sedang telepon keluarga atau anaknya untuk minta bantuan kepada keluarganya agar keluarganya mau melaporkan keanehan yang ada di dalam rumah TKP yang dilihat oleh Pak Yosep kepada polisi. Tapi kalau dia meminta tolong kepada seseorang untuk melaporkan kejadian itu ke polisi, rasanya tidak mungkin dia marah-marah kepada orang itu. Karena dia meminta tolong. Tidak mungkin orang yang minta tolongnya sambil marah-marah. Ataukah dia yang diteleponnya adalah kantor polisi? Dia langsung menelpon kantor polisi untuk melaporkan keanehan yang terjadi di dalam rumah TKP pagi itu, di mana rumah sedang berantakan. Rasanya tidak mungkin juga. Tidak mungkin dia telepon kantor polisi melaporkan bahwa ada kejadian yang aneh di rumah TKP sambil marah-marah. Lalu siapa yang ditelepon Pak Yosep dan dimarahi oleh Pak Yosep? Ini hanya Pak Yosep dan Tuhan yang tahu. Semoga penyidik mendalami siapa orang yang ditelepon Pak Yosep di pagi hari itu. Lalu yang ke-8, dalam salah satu wawancara di sebuah media, Pak Yosep pernah mengatakan bahwa dia tahu ada darah di dalam rumah TKP. Tapi dia tidak tahu kalau kedua korban ada di dalam mobil Alphard. Padahal ya, kalau teman-teman mengikuti kasus ini sejak awal, itu polisi menemukan genangan air di dalam rumah. Sampai genangan air itu di bawah bagasi mobil Alphard. Bahkan pihak polisi juga sempat menemukan ada bekas seretan. Jadi ada bekas sepertinya korban diseret dari dalam rumah menuju mobil Alphard. Dan di bekas di lantai di garasi, di mana polisi menemukan bekas seperti orang diseret dari dalam ke mobil Alphard, itu ditemukan sebuah kalung yang katanya kalung itu milik almarhumah Amelia Mustika Ratu. Nah, kalau seperti itu kenyataannya atau fakta di lapangan, kenapa Yosep tidak curiga? Kenapa Yosep tidak curiga dengan adanya genangan di bawah bagasi mobil Alphard? Kenapa dia tidak curiga ada seperti bekas seretan, ada seperti bekas orang diseret dari dalam rumah menuju ke atau mengarah ke mobil Alphard? Kenapa dia tidak mengecek mobil Alphard? Nah, itu juga bagi saya sesuatu hal yang janggal. Lalu yang ke-10, sehari setelah kejadian itu pada tanggal 19 Agustus 2021, Pak Yosep beserta kakaknya yang bernama Mulyana, juga katanya ada Yoris juga, itu mendatangi TKP didampingi oleh polisi dari polsek setempat mungkin ya. Itu masuk ke dalam rumah TKP, yang mana rumah TKP sehari setelah kejadian itu sudah dipasang polis line atau garis polisi. Menurut pengakuan Yosep dan Mulyana, mereka ke dalam rumah pun didampingi izin kepada polisi yang mendampinginya, dan masuk ke dalam rumah didampingi oleh polisi yang bersama dengan mereka, yang mana tujuannya untuk mengambil kucing. Ini menurut saya sesuatu hal yang janggal, kalau mereka ke dalam rumah hanya untuk mengambil kucing. Apakah ada sesuatu barang yang sangat penting atau sesuatu barang yang sangat-sangat rahasia
yang ada di dalam rumah yang mereka ingin ambil, yang mereka harus ambil, atau yang mereka harus sembunyikan. Nah, ini hanya Yosef, Yoris, dan keluarganya ikut masuk ke dalam rumah lah yang tahu apakah mereka betul-betul hanya ingin mengambil kucing atau ada barang lain yang mereka ambil. Nah, saya yakin hal ini juga pasti sedang didalami oleh pihak kepolisian. Baiklah teman-teman, itu adalah 10 poin kejanggalan-kejanggalan yang ada pada diri Pak Yosef. Kalau teman-teman ada yang ingin menambahkan kejanggalan apalagi yang ada pada diri Pak Yosef, silakan tambahkan di kolom komentar. Untuk kejanggalan-kejanggalan atau hal-hal yang aneh yang membuat kecurigaan mengarah kepadanya yang ada pada saksi yang lain, saya akan bahas pada video saya berikutnya. Mari kita kawal terus kasus ini sampai terungkap. Salam dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.